Menabuk kendarang, mencari puncak. Mengapa ini disebut bab paling luar biasa di seluruh buku Shana? Ini bukan pembantaian yang mengguncangkan dunia, tapi ini menafsirkan arti sebenarnya dari kata menentang, ni. Jadi, di bab ini, apa yang sebenarnya terjadi dan hal menentang langit apalagi yang dilakukan Wang Lin? Cerita harus dimulai dari saat Wang Lin memasuki kota Tianyao. Wang Lin saat itu berpartisipasi dalam pertarungan ini untuk memperebutkan status Jenderal Iblis. Dan yang memimpin pertarungan adalah seorang jenderal berbaju zirah emas dengan kultivasi tahap pertengahan Wending, Ascendant Stage. Dia sama sekali tidak menganggap Wang Lin yang hanya di level Yingbien, Soul Transformation. Menghadapi sikap meremehkan lawannya, Wang Lin langsung membalas dengan dominan. Dia menunjuk pria berzirah emas itu dan membuat taruhan. Aku ingin satu lenganmu. Isi taruhannya adalah bertaruh berapa kali dia bisa memukul gendarang iblis langit. Gendarang ini bukan benda biasa. Itu adalah gendarang iblis langit yang terbuat dari kulit iblis kuno. Ini adalah benda ujian untuk mendapatkan status jenderal iblis di tanah roh iblis. Setiap pukulan akan menerima kekuatan pantulan seperti gunung runtuh. Kultivator Soul Transformation biasa, meski berusaha sekuat tenaga, paling banyak hanya 3 pukulan. Yang bisa mencapai 6 pukulan sudah dianggap jenius langka di tanah roh iblis. Bagi Wang Lin yang baru pertama kali datang ke tanah roh iblis, ini bukan hanya ujian, tapi juga jalan penting untuk mendapatkan keberuntungan besar di sini. Dengan kultivasi dan tekad yang jauh melampaui levelnya, Wang Lin membuat suara gendarang semakin keras. Saat 6 suara gendarang meledak berturut-turut, penonton yang terdiam langsung bersorak kaget. Tapi tidak ada yang tahu, ujian yang sebenarnya baru dimulai dari pukulan ke-7. Saat lapak tangannya menyentuh permukaan gendarang lagi, Wang Lin tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Kekuatan pantulannya bukan lagi sekedar kekuatan fisik murni. Itu berubah menjadi tusukan tak terlihat yang menembus langsung ke bagian terlembut hati daunnya. Gendarang iblis kuno ini saat ini telah menjadi cermin yang memantulkan hati sejatinya. Sumber masalah mengapa dia terjebak di Soul Transformation lingkaran penuh dan tidak bisa menembus ke Ascendant Stage, bukan karena kekuatan spiritualnya tidak cukup, melainkan kerinduannya yang menusuk tulang pada limuan. Dulu saat jiwa Wan Er kembali, kesedihan ini membantunya meningkatkan konsep Dao, Yijing. Tapi sekarang obsesi ini malah menjadi belenggu terakhir untuk kesempurnaan hati daunya. Di bawah tarikan suara gendarang, Wang Lin dengan jelas merasakan selama dia menuangkan semua suka duka dan obsesinya pada Wan Er ke dalam gendarang dan menghancurkannya, menghapus ikatan emosional ini, hati daunya akan sempurna dan ranah Ascendant Stage di depan mata. Wang Lin mengangkat tangannya, mengumpulkan semua kerinduan dan kesedihan untuk Wan Er, tapi tepat saat telapak tangannya akan jatuh, guntur menggelegar di kedalaman jiwanya. Jika ini harganya, menghapus jejaknya dari hatiku, kultivasi ini, apakah ini benar-benar dauku? Yang lebih membuatnya merinding adalah, dia sadar jika dia benar-benar melakukannya, Wan Er akan secara diam-diam menjadi tumbal untuk terobosannya. Menggunakan ingatan dan eksistensi orang yang dicintai sebagai batu loncatan menuju Ascendant Stage. Apa bedanya ini dengan iblis? Pada saat ini Wang Lin akhirnya melihat dengan jelas jalan Ascendant Stage yang disiapkan langit untuk para kultivator, yang disebut mengikuti langit. Hanyalah meminta kultivator membuang emosi dan kenangan demi kenaikan ranah. Tapi raungan di hatinya semakin membara. Ini bukan daunya. Jadi di bawah tatapan semua orang, Wang Lin membuat kelihan yang mengguncangkan langit dan bumi. Dia menolak masuk ke Ascendant Stage dengan harga melupakan Wan Er. Dia ingin membawa obsesi yang dianggap cacat oleh langit ini untuk menerobos paksa ke Ascendant Stage. Adegan selanjutnya disebut sebagai babak paling mengguncangkan dalam Shani. Setelah memahami hati sejatinya, setiap pukulan gendarang Wang Lin bukan lagi tes kekuatan, melainkan raungan emosi dan luapan tekad. Terutama pukulan ke-11, dia menuangkan semua kerinduan dan kesedihannya pada Wan Er. Kekuatan emosi ini membuat langit dan bumi beresonansi, para kultivator yang menonton tercengang dan kehilangan kata-kata. Ini adalah perlawanan terbesar dari Dao Berhatian terhadap Dao Langit tanpa perasaan. Langit, tertawa, karena ini menjadi murka. Awan petir merah, kesengsaraan langit yang berkali-kali lipat lebih menakutkan dari kesengsaraan Ascendant Stage biasa, tiba-tiba turun. Petir merah kiamat mengujam seperti badai, Wang Lin bermandi darah. Tulang-tulangnya hancur, tapi dia tetap mendongak ke langit. Ini bukan melewati kesengsaraan. Ini adalah deklarasi kepada langit dengan darah dan daging. Dauku akan kujalani sendiri. Pada akhirnya Wang Lin berhasil, dia bukan hanya menahan kesengsaraan langit, dia bahkan mengubah kekuatan penghancur itu menjadi dasar daunya sendiri. Menyelesaikan transformasi mendasar dari kultivasi mengikuti menjadi kultivasi menentang. Alasan mengapa Jigu Wending menjadi klasik adalah karena melampaui sensasi kultivasi biasa, mencapai tingkat perlawanan filosofis. Saat Wang Lin yang bermandi darah malah tertawa bak-bahak, bersumpah untuk membawa ingatan Wan Er ke abadian, dia menyalakan api di hati setiap orang untuk melawan aturan yang tidak adil. Untuk melindungi apa yang berharga,
Inilah arti sebenarnya nasib ada di tanganku, bukan di tangan langit. Itu bukan sekedar slogan, melainkan sumpah yang dijalankan dengan jiwa dan dipertahankan dengan nyawa. Setelah bab ini, Wang Lin baru benar-benar menjadi penguasa kultivator penentang, yang berani menentang reinkarnasi demi belahan jiwa dan menghancurkan belenggu untuk semua makhluk.